alhamdulillah sampai detik ini, memang yang selalu saya pikirkan adalah bagaimana biar timku ini bisa berkembang. Bagaimana mereka bisa membiayai keluarganya dan sejahtera. Dan itu yang saya pegang sampai detik ini. Tuh. Makanya ya dengan seperti itu alhamdulillah bisa menjadi berkah untuk Double Helix. Halo, saya Doi, Dr. Ical Tawil, saya CEO dari Double Group dan Double Helix Indonesia. Jadi kalau kita tarik garis ke belakang ya, jadi waktu SMA itu, di SMA dulu kan kita ada pensi. Jadi kebetulan saya SMA-nya itu di SMA 2 Tinggi Moncong, itu di Malino, itu ya di atas gunung. Jadi memang ya bukan cuma di sini yang ada pensi, di sana juga kita ada pensi. Cuma memang sangat-sangat terbatas. Di perjalanan itu dari SMA, terus habis itu saya masuk ke kuliah. Di kuliah itu kebetulan saya ketua angkatan waktu di kedokteran gigi. Nah, ketua angkatan pasti kan kita kalau awal masuk mahasiswa itu ada namanya inaugurasi. Nah, di inaugurasi ini sama event juga. Gitu loh. Jadi tadi SMA dapat event, kerjaan event, pas kuliah juga event juga. Nah, setelah inaugurasi itu, saya kan sempat kerja juga. Kerja di bimbingan belajar, namanya JILS. Di JILS itu banyak event. Jadi ada event ulang tahunnya, dan itu mengundang artis, ada konser. Nah, pengajar-pengajar inilah, tentor-tentor inilah yang menjadi panitianya. Akhirnya kami disuruh untuk itu, akhirnya kita belajar. Oh ternyata dunia event bagus ya. Pada saat event, itu saya happy. Gitu ya. Se-happy ini gitu di event kan, maksudnya beda memang. Saya merasa bahwa event itu tempatku, di situ saya bahagia gitu. Ada beberapa event saya lihat selain saya happy, orang-orang yang datang itu juga happy gitu. Saya lihat happy. Jadi akhirnya saya pikir enak ya kalau saya bikin event, semakin banyak orang datang, artinya semakin banyak orang datang itu happy gitu. Jadi makanya saya pengen tuh bikin konser yang besar, yang orang datang banyak, biar yang datang itu bisa happy. Nah dengan happy kan orang itu kalau sudah bahagia pasti turunannya juga akan bagus-bagus semua ke depannya. Jadi gini, awalnya itu waktu saya bekerja ya dulu. Jadi saya kebetulan memang saya waktu itu sambil kuliah, terus saya di event. Jadi banyak orang nanya, IO, apa itu IO gitu loh. Jadi terkesannya itu kayak ya orang tidak paham event organizer itu apa, masa depannya ada ndak gitu loh. Itu cuma kan setelah saya jalani lama-lama ternyata tidak kalah keren juga gitu loh. IO ya kalau menurut saya hampir sama juga kayak dokter ya, kita masing-masing punya, ada dokter, bisa kan polisi, jadi PNS ya, dan IO itu menurutku tidak kalah gitu, tidak kalah keren dengan profesi-profesi itu. Nah, selain itu, tadi itu juga punya dampak untuk menggerakkan, tadi bisa menggerakkan ekonomi, bisa tadi membuat, pokoknya kalau sudah ada event, itu akan sangat-sangat berdampak buat sekitarnya. Waktu saya kuliah, memang tadi kan, jadi pada saat saya kuliah, akhirnya saya panggil jadi kru. Saya senang. Tadi di JILS itu saya sambil ngajar, saya kerja event, saya ini kayaknya bagus deh. Akhirnya saya memutuskan untuk membuat IO sendiri. Yang tadi dengan niat bahwa ketika saya bikin event, saya pengen orang-orang yang datang itu bahagia. Gitu. Nah, pada saat di awal-awal semester itu masih aman karena saya masih bisa membagi waktuku. Ya, jadi ya pagi saya kuliah tuh jam 7 sampai siang. Nah, biasa meeting sama klien, saya minta meeting sama klien itu di siang sampai sore misalnya. Terus habis itu saya balik lagi ke kampus. Nah, cuma pada saat berjalan, pada saat waktu itu koas. Nah, pada saat koas itu memang saya nggak bisa. Tadi jam segini saya harus kabur, terus kayak gini, itu sudah tidak bisa. Karena kebetulan Double Helix juga pada saat itu lagi menanjak naik gitu loh, lagi berkembang. Jadi mau nggak mau, saya harus disuruh memilih dengan dua pilihan yang waktu itu saya sangat berat gitu. Nah, cuma saya harus mencari jalan bagaimana biar dua-duanya ini bisa beres. Akhirnya saya pikir saya harus memilih salah satunya untuk
nextnya setelah ini satu bisa beres, baru saya selesaikan lagi satu lagi. Nah, dan akhirnya pada saat itu saya memilih untuk melanjutkan IO-ku. Kenapa? Karena waktu itu di Double Helix sudah punya karyawan. Kalau saya berhenti di waktu itu di event organizer atau di Double Helix, kasihan karyawan saya tidak ada pekerjaan. Nah, kalau saya berhenti sementara di kedokteran, di kuliah, waktu itu di koas, itu ruginya buat saya sendiri. Jadi saya akhirnya memilih, ya udah deh, saya memilih untuk saya tetap lanjutkan dulu IO-ku. Keputusan itu sangat-sangat berat, tapi alhamdulillahnya tepat. Nah, gitu. Kenapa? Sekarang saya bisa sampai sekarang ini sudah 17 tahun Double Helix, dan alhamdulillah saya juga akhirnya bisa jadi dokter gitu loh. Jadi ada saya dua kali jatuh. Jadi waktu itu pertama saya event tadi bareng sama teman-teman. Waktu itu saya 7 orang kita bikin konsernya The Massive waktu itu di Kendari. Kalau nggak salah tahun 2008 atau 2009, pokoknya sebelum saya bentuk Double Helix. Ya, saya bareng sama teman-teman itu, terus kita akhirnya ayo deh kita bikin konser akhirnya rugi. Nah, di situ saya punya pilihan, saya lanjutkan. Kalau saya lanjutkan ini, saya harus bereskan ini kerugian karena kan tahu uangnya orang gitu loh. Ya udah, akhirnya saya selalu pikir, ya udah biar saya yang ini, saya bertanggung jawab. Akhirnya dari situ saya belajar, oh ada hal-hal yang memang salah gitu loh di situ. Itu memang karena awal kan, kalau kita masih egois. Oke, saya bisa bereskan dan alhamdulillah jalan lagi ya. Nah, pada saat masuk tahun keempat kalau nggak salah tahun kelima, itu saya drop lagi gitu loh. Drop lagi, kenapa? Masalahnya ada di cash flow sama sistem. Jadi cash flow-nya berantakan, sistemnya berantakan, akhirnya dari tahu, itu tadi terlalu banyak hitungan kebahagiaan. Akhirnya, oh ada event, untungnya segini, ternyata untungnya cuma segini, dan itu udah dipakai apa kiri kanan. Nah, itu drop lagi. Nah, dari situ ya udah, saya sudah 4 tahun 5 tahun gas lagi deh. Saya bangkit lagi, dan alhamdulillah dari pelajaran 2 kegagalan itu saya bisa bangkit kembali, dan alhamdulillah bisa sampai di titik ini. Di saat-saat krusial, intinya adalah jangan pernah menyerah. Apa yang membuat saya tidak menyerah? Karena saya memikirkan bukan diriku sendiri. Yang saya pikirkan adalah timku. Di timku itu sekarang dia punya keluarga, dia punya anak. Gimana biar timku ini bisa sejahtera? Jadi alhamdulillah sampai detik ini, memang yang selalu saya pikirkan adalah bagaimana biar timku ini bisa berkembang, bagaimana mereka bisa membiayai keluarganya dan sejahtera. Dan itu yang saya pegang sampai detik ini. Tuh. Makanya ya dengan seperti itu alhamdulillah bisa menjadi berkah untuk Double Helix. Kesimpulannya, Double Helix saya bangun itu berdasarkan adalah keberkahan, bermanfaatan buat orang lain. Nah, dasar yang paling utama adalah kebahagiaan. Gimana dengan event saya bisa membuat orang-orang yang datang ke event itu bahagia. Dengan dia datang ke event bahagia, dia juga akan pulang dengan bahagia. Jadi ingat, ini bukan sprint, tapi ini the long game.